Masyaallah muslimin jemaah maghrib yang dirahmati Allah. Masih kita lanjutkan tentang membersihkan dari kotoran yang suci. Beliau di sini Imam Al-Ghazali menyebutkan beberapa kotoran. Yang pertama, kotoran yang terdapat di rambut, seperti kutu. Kemudian kotoran yang terdapat di telinga. Begitu juga kotoran yang terdapat di hidung. Itu semuanya disunnahkan untuk dibersihkan. Kemudian qala al-imam rahimahullah, yang keempat, ma yajtami'u 'ala al-asnan wa atrafil lisan min al-qalahi. Jadi kotoran yang berkumpul di gigi. Kotoran. Subhanallah. Manusia marhaba. Mungkin nanti bakal disebutkan juga. Ada apa nanti? Jadi yang keempat ini kotoran yang ngumpul di gigi. Masya Allah. Itu kotoran sunnah dihilangkan. Wa atrafil lisan, begitu juga kotoran yang terdapat di lisan, di lidah manusia. Wa yuzilhu siwak wal madmadah. Jadi cara untuk menghilangkan, membersihkan dengan bersiwak. Nah, sikat gigi, kemudian wal madmadah dan madmadah, berkumur-kumur. Nah, sunnah. Makanya sunnah siwak disunnahkan kapan pun. Kapan saya disunnahkan untuk siwak, terutama ketika berubah bau mulut. Nah, sunnahkan langsung sikat gigi. Subhanallah, inilah manusia. Oleh Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat bagus, tapi di sisi yang lain supaya manusia ini enggak takabur, Allah naruh kotoran di mana-mana. Nah, kalau makanan, kalau kita lihat binatang yang paling bersih giginya anjing. Subhanallah, putih, subhanallah. Padahal dia seumur hidup enggak pernah sikat gigi. Makanannya bangkai terus. Makanan bangkai, kotoran, enggak pernah sikat gigi. Tapi giginya bersih. Ini sebenarnya untuk Allah ingin memberitahu kepada kita manusia, kalian ini walaupun manusia dalam keadaan yang paling sempurna, tapi saya taruh kotoran di mana-mana supaya tidak sombong. Coba kita manusia kalau sehari aja nggak sikat gigi, gimana baunya? Ya subhanallah. Sehari saya nggak sikat gigi, oh baunya. Makanya sering-sering sikat gigi, sering-sering pakai siwak. Terutama sebelum tidur, apalagi tidur sama istri ya, jangan. Ini hal, makanya Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata beliau, saya suka berhias kepada istri seperti halnya saya suka kalau istri berhias untuk saya. Kata beliau, kita mau kalau istri mandi sehari 2 kali, istri pakai parfum terus, istri masya Allah sikat gigi baik, teratur, bersih, enak dilihat, enak dipandang. Seharusnya kita juga sebaliknya. Kita enggak maunya kita istri doang yang bagus, sendiri 2 hari sekali mandinya, enggak mau, enggak adil. Jadi seharusnya kita juga menghias diri pakai parfum, mandi yang bagus, kemudian pakai shampoo, baguslah, tertib hidupnya. Sehingga istri juga semakin hari semakin suka. Minimal sikat gigi sehari 2 kali. Jadi yang keempat, kotoran yang keempat kata Imam Al-Ghazali yang disunnahkan untuk dibersihkan yaitu kotoran yang ngumpul di gigi. Cara membersihkannya dengan bersiwak, sikat gigi ataupun selesai kali siwak yang biasa, dan madmadah, berkumur-kumur. Kemudian yang selanjutnya termasuk kotoran juga ma yajtami'u fil lihyati minal wasakhi wal qamal. Kotoran yang ngumpul di jenggot. Kalau kita orang Indo jarang karena memang enggak ada jenggot. Kalau orang Arab besar, Pakistan besar-besar. Wal qamal, begitu juga kutu. Subhanallah, mungkin ada sebagian manusia yang sampai enggak keurus jenggotnya berkutu. Subhanallah, idza lam yata'ahad, ketika tidak diurus. Jadi ini cuma manjangin doang jenggotnya, enggak pernah diurus. Akhirnya jenggotnya kotor dan dipenuhi sama kutu.
Makanya wa yustahabbu izalatu dzalika, dan disunnahkan membersihkannya dengan mencuci, wa tasrih bil musti, dan dengan menyisir, kita sisir yang bagus. Ini yang kita baca kemarin. Wa fil khabaril masyhur annahu sallallahu alaihi wasallam, ini hadis disebutkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah, annahu sallallahu alaihi wasallam kana la yufariquhul mushtu wal midra wal mir'ah fi safarin wala hadarin. Ini hal yang pernah ditinggalkan oleh Rasul. Kemanapun beliau pergi, beliau bawa, termasuk siwak. Siwak. Jadi hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul, yaitu yang pertama mushtun. Mushtun yang sisir. Rasul kemanapun pergi, itu sisir tak pernah ditinggalkan. Artinya beliau mengurus rambutnya. Sebelum ketemu dengan sahabat, mengurus rambutnya, disisir dulu. Yang kedua midra. Midra ini artinya untuk menggosok kepala kalau misalkan mungkin kegatal, digosok. Kemudian dia midra ini terbuat dari karan ini tanduk. Tanduk ini adat orang Arab. Ada orang Arab ada tanduk kecil, jadi tanduk kambing buat garuk kepala. Kemudian mir'ah, termasuk juga yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, mir'ah. Mir'ah artinya cermin. Subhanallah. Ini yang umat Muhammad, umat Rasulullah semua meninggalkan. Kita jangankan bawa cermin kemana-mana, di rumahnya enggak pernah bercermin. Na'udzubillah min dzalik. Enggak pernah bercermin. Makanya disunnahkan ketika bercermin membaca doa yang ma'ruf. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau baguskan muka aku, maka baguskanlah akhlak. Ini doa ketika bercermin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Jadi Rasulullah ini hal-hal yang tidak pernah ditinggalkan. Kemanapun beliau pergi, fi safarin wala hadarin, baik dia dalam keadaan safar, bepergian, atau di tempatnya. Artinya ini tiga perkara ini tidak pernah ditinggalkan. Kemanapun beliau berangkat. Cermin, kemudian sisir, dan satu lagi midra, termasuk siwak. Kalau siwak, jangankan Rasulullah, sahabat saja kemanapun mereka berangkat, ini siwak di telinga. Kayak kalau kita rokok sekarang, mereka itu dulu siwak naruh di telinga kemanapun mereka berangkat. Untuk menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di cermin, sunnah sering-sering bercermin, karena cermin ini bagus, faedahnya banyak. Ketika giliran kita sombong, lihat cermin, orang jelek ini kau masih sombong. Kalian sombong. Giliran kita merasa terlalu stres, lihat cermin, oh saya Masya Allah. Ini ciptaan Allah, alhamdulillah. Jadi ketika bercermin, satu sisi menambah rasa syukur kepada Allah, tapi di sisi yang lain juga mengurangi rasa takabur. Ini bentuk bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan kebersihan dirinya, mengurus dirinya, sehingga kemanapun bawa sisir, kemana saja beliau berangkat bawa cermin. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa fi khabarin gharib annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusarrihu lihiyatahu fil yawmi marratain. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis, ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi hadisnya ka'annahu kana yukthiru tasrih lihiyatihi. Rasulullah sering, banyak sekali menyisir jenggot, sering Rasulullah. Malahan dalam hadis ini disebutkan kana Rasul yusarrihu lihiyatahu fil yawmi marratain. Rasulullah menyisir jenggotnya setiap hari 2 kali. Jadi terurus jenggotnya. Walaupun panjang jenggotnya tapi terurus, bagus. Kana sallallahu alaihi wasallam katsal lihiyah. Rasulullah beliau ini termasuk jenggotnya tebal. Sudah katsal lihiyah. Jenggot Rasulullah tebal.
Sunnah mengembalin jenggot sunnah. Malahan sebagian mazhab mengatakan haram cukur jenggot. Haram mencukur jenggot haram. Mazhab kita Syafi'i boleh. Enggak haram, makruh mencukur jenggot. Makruh mencukur jenggot, enggak haram. Sunnah dibiarkan jenggot tapi diurus. Nah, sekali lagi diurus minimal seperti Rasul menyisir jenggot setiap hari 2 kali. Malahan di hadis Tirmizi kana yuksir tasrih lihyati. Rasulullah sangat banyak menyisir rambutnya atau menyisir jenggot, sering menyisir jenggot. Kemudian wa kadzalika akana Abu Bakar, begitu juga Sayyidina Abu Bakar, jenggotnya tebal. Abu Bakar juga. Wa kana Utsman tawil al-lihyah, Sayyidina Utsman tawil al-lihyah, tawil, panjang dia kan. Tapi raqiq al-lihyah, tidak terlalu tebal. Mungkin kecil kayak jenggot kita orang Hindu tapi panjang. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wa kana Ali radhiyallahu anhu 'arid al-lihyah qad mala'at ma baina minkabayh. Sayyidina Ali ini lebar jenggotnya, besar. Sehingga dikisahkan qad mala'at ma baina minkabayh ini. Ini dari sini ke sini ini jenggot semua. Saking lebar. Radhiyallahu anhum. Tapi mereka mengurus jenggot. Bagus, terurus. Bukan cuma manjengin kemudian dibiarin berkutu. Enggak. Seperti itu. Radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian disebutkan dalam satu hadis yang lain, hadis gharib juga. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika Sayyidina Aisyah berkata, ijtama'a qaumun bi babi Rasulillah. Suatu ketika ada satu kaum berkumpul di pintu Rasul, menunggu Rasul, mungkin mereka ingin bertemu dengan Rasul, akhirnya ngumpul depan pintu. Fa kharaja ilaihim, kemudian Rasulullah keluar menemui mereka. Fara'aituhu yatla' fil hubbi yusawwi min ra'sihi wa lihyatihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'aitu yatla' fil hubbi. Rasulullah naik ke hubnya apa namanya? Mencari hub ini tempat yang ada air. Mungkin kalau sekarang kayak bejana kecil, situ ada air. Yusawwi min ra'sihi wa lihyatihi, kemudian beliau memperbaiki rambutnya dan jenggotnya. Ngurus rambut, ambil air dulu buat sisir rambut, sisir jenggot biar bagus. Faqultu, ya Rasulullah sebelum keluar menemui sahabatnya, beliau sisir rambut dulu, kemudian sisir jenggot dulu biar bagus. Kemudian Sayyidina Aisyah bertanya, "Aw taf'alu dzalika ya Rasulullah?" Engkau melakukan itu Rasul? Nah, qala na'am, iya. Ini saya lakukan, kata beliau, innallaha yuhibbu, sesungguh Allah mencintai dari hambanya untuk an yatajammal, untuk menghias dirinya ketika bertemu dengan saudaranya. Sunnah ketika kita ingin bertemu dengan kawan, sunnah kita hias diri pakai parfum, kalau bisa mandi, nyisir rambut. Nah, sunnah. Jadi innallaha yuhibbu min 'abdihi an yatajammala li ikhwanihi idza kharaja ilaihim. Allah mencintai seorang hamba jika dia menghias dirinya ketika ingin bertemu dengan kawannya. Sunnah. Okay, sunnah. Ini bagian dari sunnah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakai parfum, pakai hand body, pakai sisir rambut, pakai minyak rambut. Itu semua bagian dari sunnah. Kemudian Imam Al-Ghazali kemudian beliau melanjutkan, wal jahil rubbama yadhun anna dhalika min hubbi tazayyun lin-nas qiyasan ala akhlaqi ghairihi wa tashbihan lil malaikati bil haddadin wa hayhat. Mungkin orang bodoh, kata Imam Al-Ghazali, bakal menyangka bahwa itu ada suka menghias diri bagi manusia untuk riya. Tidak. Nah, itu bukan riya. Kita menghias diri supaya ketemu dengan kawan nyaman. Supaya bertemu dengan kawan merasa nyaman. Itu bukan riya, itu. Bukan riya. Karena salah satu
cara paling paling mudah, salah satu cara untuk masuk surga yang paling mudah adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin, yaitu kita membuat hati mukmin yang lain senang. Nah, itu jalan yang paling cepat ke surga. Nah, orang lagi susah kita datengin gitu, ngasih nasihat, ngasih tausiah sehingga dia enggak lagi susah, ataupun yang lagi mendadak butuh uang tiba-tiba kalau bisa kita tolong. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, salah satu cara yang paling cepat untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu membuat mukmin yang lain senang, membuat hati mukmin yang lain senang. Cara banyak, ada kala dengan bentuk uang ataupun berbentuk, kadang-kadang cuma ngajak ngobrol, gimana kabarnya, sehat, udah senang deh. Yang awalnya pikirannya beban, kemudian setelah ngobrol sama kita nyaman lagi, tenang pikiran. Nah, ini bagian dari idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Termasuk senyum, minimal senyum, minimal ketemu sama kawan senyum, jangan nggak bagus. Nah, jadi minimal senyum. Nah, itu bagian dari berusaha untuk membuat kawan orang lain yang mukmin senang. Jadi berusaha sebisa mungkin untuk membuat manusia yang lain senang. Malahan kata Imam Al-Ghazali, menghias diri untuk seorang dai. Seorang dai menghias diri pakai pakaian yang bagus dengan tujuan supaya didengar dakwahnya, itu wajib kata beliau. Wajib. Yang tujuan seperti Rasul tadi. Rasul tadi menghias dirinya, menyisir rambut. Itu tujuan apa? Tujuan karena beliau seorang Rasul, seorang dai. Kalau misalkan dai-nya baju kotor di sini, enggak rambutnya enggak keurus, siapa yang mau dengar dakwah? Jadi kalau dia ada tujuannya seperti itu, malahan wajib. Makanya dai seharusnya untuk memperbaiki, jangan pakaiannya enggak pernah minimal disetrika pakaiannya. Marhaba. Iya, jaga penampilan. Benar. Jangan sampai peci udah sebulan nggak pernah disi. Kasihan udah diundang ya. Jadi iya, nggak menghargai yang undang benar. Jadi ustadz yang namanya ustadz dai harus servis. Jadi pakaian harus bagus, walaupun nggak mahal, nggak harus yang mahal, tapi bersih. Rapi, bersih, pakaiannya disetrika. Kalaupun nggak sanggup setrika, buat laundry. Minimal seperti itu. Jangan pakaian udah seminggu nggak dicuci, kemudian pakaiannya lusuh benar, udah baru digigit sama sapi. Rambut ya subhanallah nggak pernah disisir. Akhirnya orang ngedengar dakwahnya dari jauh aja, aduh ini nggak can. Jadi berusaha seorang dai, berusaha seperti Rasul tadi, menjaga penampilan supaya diterima pembicaraan. Makanya sebagian ustaz beliau sebagian termasuk Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, beliau kaya itu, termasuk orang kaya di Makkah, di Jeddah. Di Makkah bukan di Jeddah, Makkah. Itu beliau kaya. Pokoknya mobil beliau tuh nggak boleh mobil murah, harus mobil yang paling tinggi. Giliran diundang kemana, beliau misalkan diundang untuk ceramah, itu beliau memesan hotel yang paling mewah di daerah itu. Pokoknya kata beliau, saya hotel di sini yang paling mahal di mana, itu beliau tinggal. Ketika orang pengen bertemu dengan beliau, harus bertemu di hotel yang paling mahal. Nah, di daerah misalkan di Jakarta, maka kata beliau pesan saya hotel yang termewah di Jakarta. Mobil beliau nggak boleh mobil rendah, harus paling tinggi. Kata beliau ini tujuannya menghormati ilmu. Giliran di hotel dikisahkan tidurnya di mana? Di lantai. Bukan di kasur besar, enggak. Tapi yang namanya ketika didengar semua orang, oh beliau tinggal di hotel termewah.
Tapi giliran tidur di lantai. Ketika ditanya semua muridnya, "Ayah Habib ngapain ini memesan hotel semahal gini tidur di sini?" Kata beliau, "Saya memesan hotel itu untuk menghargai ilmu saya. Sedangkan saya tidur di lantai, nah itu memang kedudukan saya sebagai hamba Allah." Tidur di lantai. Supaya ilmu beliau itu dihargai. Jadi jangan para ustaz itu pakai sepeda ontel nih. Jadi ustaz. Marhaba. Walaupun enggak punya duit, berusaha kalau ada duit misalkan sekali-sekali ceramah dapat 200-500 ribu, harus beli baju yang baru. Enggak boleh ustaz tuh pakai ontel, enggak boleh. Kalau bisa harus sewa. Kalau tidak dapat undangan, rental mobil kalau bisa. Kalaupun iya, jadi kita jangan jangan merasa, jangan menampakkan miskin, nggak boleh. Seorang ustaz itu harus nampaknya kaya, walaupun miskin. Itu yang seharusnya seperti Rasulullah. Minimal seperti Rasulullah, yaitu menjaga penampilan. Kalaupun nggak harus pakai mobil yang besar, kalau memang nggak punya uang, mungkin apa yang ada, tapi minimal dijaga. Kalau pakai motor, minimal motornya sebulan sekali dicuci, 2 minggu sekali dicuci. Ini jangan motornya rusak. Ataupun pakaiannya minimal diurus, disetrika. Nah, ini yang seharusnya bagi dai terutama untuk menjaga penampilan sehingga audiensnya senang melihat. Bagus. Jangan peci putih udah jadi warna oranye. Marhaba. Marhaba. Dia berusaha untuk menjadi qudwah. Jadi harus supaya manusia ini tidak menghindar dari beliau, supaya tidak menghindar sehingga ilmu beliau semakin tersebar. Tapi kalau manusia pada lari semua dari beliau, gimana? Ilmu beliau tidak bakalan bermanfaat. Makanya kata Imam tazayyun ala hadzal qasdi mahbub, dan maka menghias diri kalau dengan tujuan supaya ilmu kita semakin bermanfaat, orang mau mendengar. Tapi kalau pakaian kotor dan mencuci bau, gimana orang mau mendengar, mendekati? Jadi kalau tujuan seperti ini itu mahbub, disunnahkan, sunnah. Nah, apalagi bagi ustaz, cuci pakaian dicuci, di laundry, disetrika, akhirnya bagus. Nah, kalau ada uang sekali beli baju yang mahal dikit, beli peci yang mahal dikit. Jangan mentang-mentang ustaz harus kayak orang miskin. Enggak, dengan tujuan ini zuhud. Bukan, bodoh. Jadi zuhud ada tempatnya. Malah sebagian habaib, sebagian ulama bukan habaib ya. Dikisahkan beliau di luarnya baju paling mahal. Di luar baju ini. Di dalamnya, baju dalamnya baju yang terbuat dari kayak wol yang paling kasar. Nah, baju dalamnya baju kasar. Di luarnya, masya Allah, baju termahal. Akhirnya muridnya nanya, ini kok di luarnya bagus, dalamnya baju. Nah, kata beliau, ini untuk menghargai ilmu yang luar, supaya ilmu saya nggak dianggap rendah. Yang ini dalam ini yang sebenarnya yang saya rasa. Yang saya rasa yang benar, yang nempel dengan badan saya, ini yang dalam ini. Jadi mereka itu zuhud, benar zuhud. Untuk dirinya zuhud, tapi di hadapan manusia enggak mau harus berusaha menampilkan penampilan yang bagus sehingga ilmunya diterima. Nah, itu bahaya bohong itu. Itu yang pernah kita bahas kemarin, bohong. Jadi kita melakukan perbuatan yang kita dianggap memiliki satu sifat padahal tidak. Kita pakai imamah besar, pakai jubah besar, akhirnya itu penipuan itu. Penipuan. Pembohongan publik itu bagian dari kidzib fil af'al. Karena bohong ini dibagi-bagi, ada yang bohong pada perkataan. Ini yang ma'ruf, yang masyhur, bohong pada perkataan. Ada juga bohong pada perbuatan. Artinya kita menampilkan perbuatan seolah-olah orang lain menganggap kita, ini orang alim, padahal tidak. Bohong juga itu. Bohong juga. Kecuali dari awal langsung, saya ini bukan enggak alim nih, cuman saya senang dong pakai baju kayak gini. Itu lain.
Jadi kalau pakai imamah besar, kemudian pakai baju Masya Allah, giliran ditanya hukum langsung jawab, oh ini hukumnya seperti ini. Belajar enggak? Ataupun belajar di enggak ada guru. Bahaya, hati-hati. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang kizib. Jadi apa namanya, menghias dengan tujuan ini bagus. Bagus, itu sunnah. Wa tarku sya'thi fil lihyah idharan lizuhdi wa qillatil mubahala mahdhur. Dan meninggalkan, membiarkan rambut, membiarkan jenggot dalam keadaan tak terurus dengan tujuan untuk menampilkan, untuk menampakkan saya ini zuhud. Saya zuhud. Bukti zuhud ini jenggot enggak pernah terurus. Kemudian untuk sebagai bukti bahawa saya enggak terlalu perhatian, saya fokus dengan berzikir kepada Allah, sehingga enggak perlu perhatian lagi mau jenggot mau gimana, mau berkutu, enggak perlu. Itu kata Imam Ghazali, mahdzur itu suatu yang dilarang. Itu bukan zuhud, itu bodoh. Jadi orang yang zuhud benar, zuhud di hati, bukan di pakaian. Zuhud di hati, bukan di pakaian. Zuhud, takwa, kata Rasulullah ulang 3 kali, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. 3 kali kata Rasul. Takwa di sini, menunjuk semua Rasul. Diisyarah ke sini, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Jadi takwa itu di sini, di hati. Bukan di mulut, bukan di pakaian. Jadi takwa di hati. Makanya di situ Imam Ghazali bagus. Perhatikan penampilan terutama bagi dai. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah bisa kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.